Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Rohdiana dari kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2022, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam. Materi ini saya jelaskan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Sukmawati Yusuf, yang dimana materinya terbagi menjadi beberapa bab, yaitu bab 1, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, bab 2, bagaimana manusia bertuhan, bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, bab 4, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, dan bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bab 1, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Konsep pendidikan agama Islam dalam perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berisi antara lain penegasan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Pandangan tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dapat dikategorikan menjadi dua pendapat atau pandangan. Pendapat pertama menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Dosen pendidikan agama Islam harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Pendapat kedua menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan intinya saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Selanjutnya, menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara psikologis, manusia pada realitasnya ada yang teis atau makhluk bertuhan, dan ada juga manusia yang ateis atau tidak bertuhan dan teis-ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok teis mengajak agar manusia menyembah dan menaati Tuhan, sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok setengah teis-ateis biasanya tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Namun secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama yang lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Konversi adalah tobat atau kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang mengalami konversi agama banyak yang mengalami perubahan menuju ketaatan beragama setelah sebelumnya tidak taat akan melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Arti lain dari konversi adalah pindah, yakni pindah dari satu agama yang dianggapnya salah ke agama lain yang dianggapnya benar. Adapun konversi dalam internal seagama adalah berpindah dari satu mazhab yang dipandangnya keliru atau kurang lengkap, berubah menjadi penganut mazhab lain yang dianggapnya benar atau lengkap dan sempurna. Kemudian, sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa. Santri bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren, melainkan masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Bentuk konkretnya adalah menjalankan 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat wajib, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Mereka yang lebih taat beragama bahkan mencoba menjadikan agama Islam dalam seluruh manifestasi hidup mereka.
Adapun masyarakat muslim biasa adalah masyarakat muslim yang kurang taat menjalankan ajaran Islam. Mereka tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tidak membayar zakat, namun rukun Islam pertama dan terakhir dikerjakan. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sekurang-kurangnya ketika ijab kabul dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian ketika ada keluarganya meninggal dunia, biasanya mereka mengadakan keselamatan dengan pengajian. Artinya serendah-rendahnya tingkat keberagaman masyarakat Indonesia, mereka tetap mementingkan agama dan pengalaman ajaran agama. Hal ini semakin tampak antara lain pada perubahan beragama generasi sekarang dibanding generasi sebelumnya. Banyak pelajar dan mahasiswa yang berlatar belakang keluarga muslim biasa akhirnya menjadi muslim santri. Perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, berdirinya masjid-masjid, taman pendidikan Al-Quran atau TPA, pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah-sekolah Islam berkelas, serta membludaknya jamaah haji. Dampak dari perubahan beragama ini adalah tuntutan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang lebih baik. Sumber selanjutnya yaitu sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi tetapi lemah dalam pengembangan keberagaman dan moralitas. Tentu, yang ideal adalah menggabungkan keunggulan dari kedua model pendidikan tersebut, sekaligus mengurangi kelemahan dari masing-masing model. Belajar dari pengalaman sejarah dalam mengembangkan misi dakwah para kiai mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Adapun para ulama yang tidak memiliki pondok pesantren, mereka mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam, yakni sekolah madrasah dan perguruan tinggi yang diperkaya dengan pendidikan Islam. Sejak zaman kolonial Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, mendirikan sekolah model sekolah kolonial, tetapi diperkaya dengan pendidikan Islam. Gagasan Kiai ini kemudian dikembangkan oleh para pelanjutnya. Mereka mendirikan perguruan tinggi model pemerintah kolonial yang diperkaya dengan pendidikan Islam. Hingga sekarang, pengaruh Muhammadiyah merupakan perguruan swasta Islam terbesar di Indonesia. Di seluruh provinsi selalu terdapat perguruan Muhammadiyah. Demikian juga perguruan Al-Ma'arif atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama serta perguruan-perguruan Islam lainnya selalu memiliki ciri khas, yakni menggabungkan keunggulan model sekolah dengan pesantren. Pada tahun 1983, pemerintah menetapkan sistem satuan kredit semester atau SKS dengan membatasi jumlah SKS pada program strata 1, yakni 144 sampai 160 SKS, strata 2 dan strata 3 atau S1, S2 dan S3, menghilangkan program sarjana muda, membuka program diploma yaitu D1, D2 dan D3 serta menerapkan normalisasi kegiatan kampus atau NKK dengan membubarkan dewan mahasiswa di tingkat universitas atau institut dan senat mahasiswa di tingkat fakultas. Konsekuensinya, pendidikan agama dibatasi pula yaitu hanya 2 SKS sepanjang mahasiswa menempuh program pendidikan S1. Dengan catatan, rektor perguruan tinggi boleh menambahkan jumlah SKS untuk pendidikan agama. Oleh karena itu, beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan agama lebih dari 2 SKS. Selanjutnya, sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Sumber yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025, yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014, yang keenam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian, menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, pendekatan substansi. Ajaran pendekatan substansi secara garis besar terdiri dari 3 pendekatan, yakni kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, serta kajian implementasi kaidah 5. Pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam.
Ali Syariati menegaskan bahwa ada dua metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Syariati menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran sebagai sumber dari segala ide-ide Islam dan pengetahuan serta pemahaman sejarah Islam sebagai sumber segala peristiwa yang pernah terjadi dalam masa yang berbeda adalah dua metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmiah. Pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak membicarakan baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial atau masing-masing perbuatan maupun komparatif atau memilih satu dari dua atau beberapa perbuatan yang baik-baik. Disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir, ulumul Quran, ilmu hadis, ulumul hadis, perbandingan mazhab, ushul fiqh, teologi, tasawuf, sejarah Islam, filsafat, sejarah Al-Quran, fikih, dan sebagainya yang masih asing di kalangan para pelajar agama sekalipun. Kemudian pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Mengapa para ulama yang benar menduduki posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah pewaris Nabi yang bertugas menjaga dan menegaskan agama. Kemudian, mengapa ulama yang mudah dibeli atau menjual murah ayat-ayat tercela dan dikategorikan sebagai ulama su atau ulama yang buruk? Karena mereka adalah perusak agama. Demikian juga sikap inklusif terhadap mazhab, pemikiran, dan keyakinan yang berbeda, tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kategori menjaga agama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tinta ulama jika ditimbang dengan darah syuhada atau orang yang mati syahid, maka lebih berat tinta ulama. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kedudukan para syuhada. Mengapa pula para syuhada menduduki posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab mereka telah menjual atau mengorbankan nyawanya demi menegakkan kalimat Allah, agama Islam. Selanjutnya, pendekatan proses pembelajaran agama. Adapun pendekatan proses pembelajaran agama secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yakni studi kaidah 5 atau qawaid al-khams, metode tipologi agama, dan studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital. Studi implementasi kaidah 5 qawaid al-khams. Pertama, al-umuru bimaqasidiha atau segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah atau lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Yang kedua, al-yaqinu la yuz'alu busyak atau keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan, Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah Anda sudah buang angin atau tidak. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan buang angin adalah suatu keraguan. Keputusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak buang angin. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibu tasyir. Dari kaidah inilah munculnya rukhsah atau kemudahan yang meringankan.
Misalnya mengkasar sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum, dan sebagainya. Adapun faktor yang membuat sukar adalah bepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran lainnya. Dan keempat, ad-dararu yuzalu atau kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah seperti memberantas praktik curang dalam bisnis. Kemudian jinayah atau hukuman yang membuat jera para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, serta munakaat seperti bercerai. Kemudian yang kelima, al-adatu muhahmah atau adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misalnya ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa, dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen pendidikan agama Islam yang profesional. Makna Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan keteladanan. Agama Islam model ini berlaku hingga akhir zaman, yang ajaran aslinya dilestarikan oleh ulama pewaris Nabi atau ulama warasatul anbiya. Artinya para ulama adalah pewaris Nabi. Agama Islam model inilah yang perlu diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Menurut Ahmad Swedi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia, maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respon terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Adapun Ginanjar 2004 107-109 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Meskipun pada hakikatnya spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Tidak jarang di antara kita bahkan ada yang mengidap penyakit spiritual. Penyakit spiritual adalah kondisi diri yang terfragmentasi terutama dari pusat diri. Sebaliknya, kesehatan spiritual adalah kondisi keutuhan yang terpusat. Lokus kesadaran manusia terletak di hati. Ia adalah hakikat terdalam kemanusiaan. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Demikian juga sebaliknya, Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan insignitif dan materialistis, maka penyucian yang tidak dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan.
Apabila roh lemah pengaruhnya, maka yang akan lahir adalah sikap dan perilaku, bahkan karakter yang jauh dari cahaya Tuhan. Bagaimana menanggapi cahaya Tuhan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan atau spiritualitas adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menekankan aspek fisik material telah menjadikan aspek keberagamaan dan spiritualitas terpojok ke wilayah pinggiran. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonisme, konsumtif, mekanis, dan individualistis. Akibatnya manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Peradaban modern yang dibangun oleh premis positivisme empirisme membawa konsekuensi pada penolakan realitas yang berada di luar jangkauan indera dan rasio. Realitas simbolik dan metafisik seperti Tuhan dianggap sebagai realitas semut sebagai hasil dari evolusi realitas materi. Dengan kata lain, epistemologi modernitas telah menggeser bahkan mencabut realitas ilahi sebagai fokus bagi kesatuan dan arti kehidupan. Keterserabutan realitas ilahi tersebut ditandai dengan pemikiran aspek rohani yang pada muaranya menghilangkan dimensi paling asasi dari eksistensi diri, yaitu spiritualitas. Hilangnya realitas ilahi ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala psikologis, yakni adanya kehampaan spiritual akibat dari itu. Maka tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak dijumpai orang yang stres dan gelisah karena tidak mempunyai pegangan hidup. Dari mana akan kemana dan untuk apa hidup ini? Agar manusia kembali memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Kemudian menggali psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia atau fitrah mukhalaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan, artinya rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini.
Selanjutnya, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia juga bergumul dengan ketidakmampuannya, yaitu untuk mencapai keinginan yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia. Ketidakmampuan ini terus dialami baik oleh manusia primitif maupun modern. Misalnya, mengapa manusia harus mati? Jalan ketidakmampuan ini, manusia mencari pertolongan juga pada kekuatan-kekuatan yang ada di luar dunia yang tidak kelihatan atau supranatural. Dalam perspektif sosiologis, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh common sense. Itulah sebabnya di kalangan masyarakat primitif atau yang masih terbelakang dalam pendidikannya, berbagai hal biasanya disandarkan kepada kekuatan supranatural tersebut. Penjelasan tentang fenomena alam dan sosial seringkali dibingkai dalam mitos. Mitos adalah penjelasan tentang sejarah dan pengalaman kemanusiaan dengan menggunakan kacamata Tuhan. Pendek kata, dalam masyarakat yang belum maju tingkat pendidikannya, setiap permasalahan selalu dikaitkan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, dalil al-hudus. Yang kedua, dalil al-imkan. Yang ketiga, dalil al-inayah. Dalam argumen al-hudus, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lain yang berderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Argumen kedua terkait dengan Tuhan adalah argumen kemungkinan atau dalil al-imkan. Ibnu Sina sebagai tokoh argumen ini menjelaskan bahwa wujud atau eksistensi itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial. Wujud niscaya adalah wujud yang esensi dan eksistensinya sama. Ia memberikan wujud kepada yang lain yang bersifat potensial. Argumen yang ketiga tentang Tuhan adalah argumen teleologis atau dalil al-inayah. Argumen ini didasari oleh pengamatan atas keteraturan dan keterpaduan alam semesta. Berdasarkan pengamatan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa alam ini pasti karya seorang perancang hebat. Berdasarkan pengamatan terhadap alam, Ibnu Rashid mencoba membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Yang kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Selanjutnya, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, yakni dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima jika berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Selanjutnya, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia juga bergumul dengan
ketidakmampuannya yaitu untuk mencapai keinginan yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia. Ketidakmampuan ini terus dialami baik oleh manusia primitif maupun modern. Misalnya, mengapa manusia harus mati? Jalan ketidakmampuan ini, manusia mencari pertolongan juga pada kekuatan-kekuatan yang ada di luar dunia yang tidak kelihatan atau supranatural. Dalam perspektif sosiologis, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh common sense. Itulah sebabnya di kalangan masyarakat primitif atau yang masih terbelakang dalam pendidikannya, berbagai hal biasanya disandarkan kepada kekuatan supranatural tersebut. Kemudian membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan tersebut, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum, sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu serta dijalankan dengan penuh komitmen. Adapun indikator praktis keimanan dapat ditenggarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan manusia. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan dengan amal soleh yang menjadi indikator praktis tentang iman tersebut. Indikator keimanan seseorang untuk menilai orang lain apakah ia termasuk orang baik atau tidak, maka Nabi mengisyaratkan bahwa indikator keimanan minimal ada 73, dari yang paling sederhana seperti menyingkirkan duri di jalan umum sampai indikator yang abstrak seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya daripada yang lain. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi fisik ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal tersebut tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual, karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, di sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Menelusuri konsep karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan, kesenangan, dan kesuksesan. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi menjadi dua. Pertama, hakiki, dan yang kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majas adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Ibnu At-Tailah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai Allah, tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya.
kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula atau soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah pajangannya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 251. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Karakteristik latihan sehat sebagai berikut. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan, dan kenikmatan kecuali dengan ridhonya dan dekat dengannya. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jika sesaat saja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. Yang keenam, jika sudah masuk dalam sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesempatan duniawinya dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan serta berlainanlah air matanya dan bersukalah hatinya. Kemudian yang ketujuh, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Fitrah sejarah kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya lingkunganlah yang mempengaruhi manusia beralih dari jalan yang semestinya ke jalan yang tidak diridhoinya. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selanjutnya, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku yang membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Umpamanya, buku yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Buku ini menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala Allah ada keserasian antara akal manusia. Buku ini menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara manusia dan wahyu dengan akalnya. Manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Selanjutnya, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani.
produk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan hubungan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat seperti manusia dapat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci dan Maha segalanya. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Bagaimana cara mensucikan jiwa agar bisa dekat dengan Tuhan? Untuk menjawab hal ini, agamalah yang mampu memberi penjelasan, atau dapat dikatakan hanya agama yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan hal ini. Tanpa agama, manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling membantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya, dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan suara manusia dan lingkungannya dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah manusia sebagai Khalifatullah. Permainan posisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin serta rohani dan jasmani. Kemudian membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna atau insan kamil. Sekiranya tidak ada insan kamil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu menciptakan alam ini. Demikian menurut hadis qudsi yang menyatakan, dan manusia yang bertauhid adalah dengan benarlah yang berpotensi untuk mendekati posisi insan kamil. Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke bentengku, maka ia aman dari azab. Al-Hadis. Betapa tauhidullah sangat prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Muhammad SAW mengingatkan manusia agar terhindar dari hal-hal yang merusak tauhidullah. Perkara yang dapat merusak tauhidullah adalah syirik. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat, menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun adalah Islam. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa jiwa tauhid penting? Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh jiwa tauhid penting. Allah sebagai Rob telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di dalam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya, yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan.
Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid, yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai universal itu merupakan metode dan strategi untuk menggapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah as-siddiq atau kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-huriyah atau kemerdekaan, al-musawah atau persamaan, tanggung jawab sosial atau toleransi, kasih sayang, tanggung jawab, serta tabadul ijtima atau saling memberi manfaat. Selanjutnya bab 4 mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam menentukan insan kamil. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Menurut Ibnu Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Teks dua kalimat syahadat ini sudah baku, tidak bisa dan tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh diubah dengan teks kalimat berikut. Misalnya, aku mendengar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku mendengar bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Selanjutnya, alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Iman sendiri memiliki pengertian percaya, jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, percaya kepada takdir baik dan buruk. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman, karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Jadi tidak ada seorang pun yang kafir. Sedangkan pengertian ihsan sendiri adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah meskipun kita tidak dapat melihatnya. Allah melihat kita. Ada orang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin. Dengan iman yang sempurna, setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Baduy itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Selanjutnya, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Adapun hubungan Islam, iman, dan ihsan dengan ilmu-ilmu Islam, yaitu Islam berhubungan dengan ilmu syariat, yang dimana objek kajiannya adalah 5 rukun Islam, memiliki hubungan dengan ilmu akidah, yang dimana objek kajiannya adalah 6 rukun iman, serta ihsan memiliki hubungan dengan ilmu akhlak, yang dimana objek kajiannya adalah akhlak yang baik sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Saba ayat 51 dan 54 menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh fadhi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Wahida bainahum wa baina ma yashtahuna kama fa'uli bi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh fadhi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fa'uli bi asya'ihim min qabl. Innahum kanu fi syakkin murib. Artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka, orang-orang kafir, terperanjat ketakutan dari hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata,
Kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antar mereka dengan apa yang mereka inginkan. Bagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Selanjutnya, berdasarkan konsep insan kamil, istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenankan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses meninggalkan kemanusiaannya dalam membentuk insan kamil. Selanjutnya, kemudian kita masuk pada konsep manusia dalam Al-Quran. Konsep manusia selalu berkisar dalam dua dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani atau dimensi lahir dan batin. Tentang konsep dimensi jasmani atau dimensi lahir atau dengan sebutan lainnya, tubuh atau badan, mungkin tidak terdapat perbedaan karena dimensi ini paling tampak di depan mata dan mudah diobservasi. Namun, dimensi rohani merupakan yang paling rumit, sehingga dalam pandangan filsuf dan sufi muslim pun terdapat perbedaan. Perbedaan yang kadang-kadang kontradiktif. Ada tiga term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yaitu Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Dalam banyak tulisan, Bashar disebut-sebut sebagai dimensi jasmaniyah, Al-Insan dimensi psikologis rohaniyah, dan An-Nas dimensi sosiologis kemasyarakatan dari manusia. Selanjutnya, unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar atau tubuh dan unsur dalam atau batin. Unsur tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin berupa hati, akal, nafsu, dan hasrat. Al-Ghazali menyebut juga roh sebagai unsur batin, tetapi dipandang sinonim dengan hati. Unsur-unsur manusia yang tersebut diungkapkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan pentingnya hati yang diibaratkan sebagai raja, setelah itu akal yang diibaratkan sebagai perdana menteri, sementara unsur-unsur lainnya hanya sebagai pelayan dan pengikut. Namun, ada juga unsur yang sangat rawan, yaitu nafsu dan hasrat. Kedua unsur ini seharusnya tunduk dikendalikan oleh akal atas perintah hati. Akan tetapi, jika kedua unsur nafsu dan hasrat malah mengendalikan akal, maka yang terjadi adalah kudeta terhadap raja. Selanjutnya, membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristik insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim, dan bodoh, kikir, serta melupakan Tuhan. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Sebagai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibad wa udkhuli jannah. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Selanjutnya, metode mencapai insan kamil dalam perspektif tasawuf. Jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Syarat pertama, haruslah beriman dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Misalnya mengerjakan ibadah sholat secara syariat dan hakikat. Kewajiban syariatnya adalah melakukan gerakan disertai bacaan sholat secara serasi mulai takbiratul ihram hingga salam. Adapun kewajiban hakikatnya ketika menjalankan syariat itu dengan keadaan hati yang mengingat Allah SWT. Cara konkretnya, yang pertama memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Yang kedua, berniat sholat karena Allah. Yang ketiga, selalu menjalankan sholat dan keadaan hatinya hanya mengingat Allah. Yang keempat, sholat yang telah didirikannya itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapak tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga, yakni amarah,
Qawwamah, Mulhimah, Mutmainnah, Radiyah, Mardiyah, dan Kamilah. Siapa dan bagaimana insan kamil itu? Terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang struktur manusia. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yakni jasad, hati, roh, dan sir atau rasa. Pada manusia yang telah mencapai martabat insan kamil, keempat unsur manusia berfungsi menjalankan kehendak ilahi. Hati nurani menjadi rajanya, sedangkan akal menjadi perdana menterinya, yang selalu berusaha membantu kinerja jasad, roh, dan rasa, selalu beribadah dan mendekati Allah sedekat-dekatnya. Selanjutnya bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, argetif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun cara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Selanjutnya, alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan mengajak manusia agar saling menolong. Selanjutnya, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasi kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka. Kekuasaan politik dan generasi berikutnya menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam segala segi kehidupan, dan sesungguhnya perilaku mereka sesuai dengan tuntutan Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa-apa yang Rasulullah datangkan untuk kamu, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasulullah melarangnya, maka tinggalkan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama. Sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya, harus berkomitmen terhadap ajarannya. Pertanyaannya, mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi?
Jawabannya tentu saja pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam